Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hari ini masih dipercaya oleh Bapak Bupati sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. Nama saya Insinyur Haji Janarji MM. Alhamdulillah, Bapak Bupati memberikan arahan dan bimbingan kepada saya yang baru ini. Kita Dinas Pertanian khususnya telah melakukan langkah-langkah program 5 tahun ke depan sesuai dengan janji Bapak Bupati, di mana diantaranya kita membuat visi misi beliau khususnya di bidang pertanian peternakan. Yang kedua, kita dianjurkan membuat Green Design selama 5 tahun ke depan. Alhamdulillah, berkat kerjasama dengan staf Dinas Pertanian dan Peternakan, kita mempunyai misi, visi, dan tujuan dan sasaran. Adapun visi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah mewujudkan pertanian dan peternakan yang berbasis dan berdaya saing, sumber daya lokal, dan berorientasi agribisnis. Adapun misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas produksi pertanian dan peternakan yang berdaya saing. Yang kedua adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan untuk mendukung pengembangan sistem pertanian dan peternakan serta agribisnis. Yang ketiga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pertanian dan peternakan. Di mana visi dan misi tersebut kita mempunyai tujuan. Tujuannya adalah 1. Mendorong peningkatan ketersediaan pangan daerah. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian dan peternakan dan efisiensi usaha. Ketiga adalah fasilitas ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis. Yang keempat, mendorong untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur pertanian dan peternakan serta masyarakat petani dan peternak. Adapun strategis dan kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, kita mempunyai 4 strategis. Yang pertama adalah strategis peningkatan produksi komoditi unggulan, di mana 1. Kebijakan pembenihan atau pembibitan. Yang kedua, kebijakan pewilayahan komoditi. Yang ketiga, kebijakan pengembangan sentra produksi unggulan. Yang keempat, kebijakan pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, strategis peningkatan daya saing produk pertanian dan peternakan, di mana ada 4: kebijakan pasca panen, kebijakan kemitraan usaha, kebijakan regulasi, dan kebijakan pembiayaan. Yang ketiga adalah strategis penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, di mana strategis itu ada 2 yang kita ambil: kebijakan pengembangan mekanisme pertanian. Yang kedua, kebijakan pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan. Yang keempat, strategis mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia pertanian dan peternakan. 1. Kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya petani, peternak, dan pelaku agribisnis lainnya. Yang kedua, kebijakan pengembangan SDM operatur pertanian dan peternakan. Adapun isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang adalah 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan. Yang kedua adalah alih fungsi lahan pertanian. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Yang keempat, pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar. Yang kelima, pengolahan lahan dan air. Yang keenam, peningkatan ketersediaan benih atau bibit tanaman unggul dan bibit ternak. Ketujuh, kasus gangguan penyakit reproduksi pada ternak. Kedelapan, peningkatan ketersediaan hijauan makanan ternak. Yang kesembilan, kasus penyakit hewan menular atau zoonosis. Yang ke-10, peningkatan ketersediaan dan kebutuhan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, atau disingkat dengan ASU.
Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang adalah satu, belum adanya peraturan perundangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya jumlah dan sarana alat mesin pertanian. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan prasarana dan jalan pertanian. Yang keempat, belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi. Yang kelima, belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan ternak. Yang keenam, tingginya kerusakan dan kekurangan prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani dan tingkat desa. Yang ketujuh, adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan. Yang kedelapan, masih tingginya morbiditas atau jangka kesakitan dan mortalitas jangka kematian hewan. Yang kesembilan, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan. Yang kesepuluh, rendahnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Yang kesebelas, rendahnya mutu atau kualitas dan kesehatan produk hewan dan rendahnya ketersediaan produk hewan yang asli. Adapun upaya pemecahan masalah di Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan atau program. Itu satu, peningkatan produktivitas padi melalui langkah operasionalnya. A. Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. B. Penyediaan alat dan mesin pertanian. C. Pembangunan jalan usaha tani. D. Penyediaan benih padi unggul. E. Gerakan tanam serempak melalui brigade tanam. Yang kedua, urusan program peningkatan mutu dan keamanan pangan. Langkah operasionalnya: A. Perlindungan jalan pertanian pangan berkelanjutan. B. Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman melalui SLPHT kelompok. Yang ketiga, urusan program peningkatan produksi hasil peternakan. Langkah operasional: A. Peningkatan skala usaha peternakan ruminansia besar dan kecil. B. Penyediaan hijauan makanan ternak. Yang C. Penerapan teknologi pengolahan hijauan makanan ternak. D. Menurunkan jarak kelahiran ternak calving interval dari 20 bulan menjadi 18 bulan. Keempat, urusan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Langkah operasionalnya adalah: A. Pencegahan dan penanggulangan penyakit parasiter pada ternak ruminansia besar dan kecil. B. Pelayanan kesehatan hewan pada semua jenis ternak. C. Pengambilan sampel darah dan fish atau sampel kotoran ternak. Yang kelima, urusan program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Langkah operasionalnya: A. Pemeriksaan mutu kesehatan produk hewan segar dan olahan pada RPU di pasar tradisional, swalayan, dan tempat pengolahan daging. B. Peningkatan sanitasi dan higienis pada RPU dan tempat penampungan unggas. C. Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis khususnya antraks. D. Pembangunan rumah potong hewan. Di samping tadi yang telah saya utarakan mengenai program dan upaya-upaya isu strategis, kita juga dalam tahun 2013 ke depan program Bupati kita merancang
LP2B, itu lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana dasar itu adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan amanat dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang secara khusus. Undang-undang ini mengatur semua aspek yang terkait dengan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan dan berkelanjutan. Aspek yang terkait dengan penataan ruang dan undang-undang ini diantaranya adalah penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RT/RW kita. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga, dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031 bahwa kawasan pertanian tanaman pangan telah ditetapkan seluas 32.128 hektar yang terdiri dari pertanian lahan basah seluas 29.295 hektar, lahan pertanian lahan kering seluas 2.833 hektar, dan lahan kawasan pertanian tersebut yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau disingkat dengan LP2B, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Tahapan pengembangan regulasi ada 3 yang kita tetapkan. Yang pertama, langkah awal inventarisasi pendataan lahan pertanian di Kabupaten Tangerang tahun 2013, di mana tahapan ini kita sudah melakukan kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Kita menurunkan 156 personil ke lapangan. Petugas kita dengan petugas tata ruang dan dinas pengairan. Dan juga kita telah melakukan pembagian peta tahun 2010 sebanyak 274 desa dan kelurahan. Pembentukan pengembangan lahan LP2B ini atau disingkat dengan lahan pengembangan pertanian pangan berkelanjutan, Bupati langsung sebagai pembina, Wakil sebagai pembina, Pasekda sebagai ketua, Sekretaris adalah Kadis Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang. Wakil ketua adalah Asda 1, Asda 2, dan Asda 3. Sedangkan anggota organisasi ini instansi terkait yang terlibat dalam LP2B sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang nomor 902/365 2013 tentang pembentukan Lingkup Kerja PNS kegiatan pendataan LP2B. Yang kedua, sosialisasi dan verifikasi lahan tahun 2014, di mana sosialisasi ini kita lakukan setelah data terkumpul oleh petugas kita yang bergerak ke lapangan desa dan kelurahan. Kita nanti ada rapat dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asda 1, Asda 2, Asda 3 dengan SKPD terkait hasil pendataan yang kita lakukan. Yang ketiga, agar seluruh kegiatan pengembangan dan pembangunan yang terkait dengan lahan pertanian mendapat kepastian hukum, maka Pemda Kabupaten Tangerang akan menetapkan peraturan Bupati atau Perbu atau daerah atau disingkat dengan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan tahun 2015. Hasil pendataan kita tentang masalah lahan pertanian pangan berkelanjutan ini manfaatnya sangat banyak. Pertama adalah penetapan lahan abadi yang berkelanjutan sampai 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Yang kedua, manfaatnya data 2010
sampai 2013 sekarang akan terlihat, IMB akan terlihat, ya kan, PBB akan terlihat, dan sebagainya, sehingga manfaat dari pendataan LP2B ini sangat dibutuhkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Itu barangkali penjelasan dari kami sebagai Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pertanian yang berkelanjutan merupakan hal pokok dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha untuk mengetaskan masyarakat dari kemiskinan. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, dan kurangnya pemahaman teknologi pertanian serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mempertahankan 35% wilayah Kabupaten Tangerang untuk lahan pertanian dalam RJPMD 2013-2018 terdapat program unggulan, yaitu Program Desa Mantap atau Mandiri Tahan Pangan, merupakan program untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Program Pertanian Berkelanjutan merupakan program yang menjamin ketersediaan lahan pertanian secara konsisten.